Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran KNU-an untuk anak-anak kelas 5 MINU Baitul Kudus. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga para guru dan muridnya ya. Sekarang kita akan belajar bersama tentang perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk bangsa Indonesia. Sebelum pelajaran kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari diantaranya adalah perjuangan menyelamatkan golongan tradisional. Jadi dahulu ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sedang belajar di Mekah, ada seorang ulama yang bernama Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini sedang giat-giatnya menyebarkan gerakan pembaharuan pemikiran Islam, di mana pada intinya ingin melepaskan diri dari keterikatan madhab. Jadi ketika belajar Al-Quran dan hadis itu kita belajar sendiri tanpa kita melihat madhab siapa. Dan ajaran Muhammad Abduh ini didukung oleh Syekh Ahmad Khotib, salah satu ulama dari Mekah juga. Syekh Ahmad Khotib ini mempunyai banyak santri, dan di antara santrinya itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini membawa ide-ide dari Muhammad Abduh ke Indonesia. Beliau ini mendirikan organisasi yang diberi nama Muhammadiyah. Berbeda dengan Muhammad Abduh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini berpendapat bahwa belajar Al-Quran dan hadis itu harus ada gurunya atau madhabnya ya. Kita harus mengikuti salah satu madhab karena mereka itu ulama yang lebih dahulu sudah meneliti isi dari Al-Quran dan hadis ya. Tanpa guru, belajar Al-Quran dan hadis itu hanya akan menghasilkan pemutarbalikan saja dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya ya. Kita tidak akan maksud, bahkan kita bisa menyalah artikan isi dari Al-Quran dan hadis ya. Kemudian dengan adanya perbedaan beberapa kelompok, diantaranya yang satu tadi bermadhab ya, atau kita sering sebut golongan tradisional, yaitu golongan golongan ulama yang dari pesantren, dan yang satu adalah golongan tidak bermadhab. Ini membuat benturan pendapat ya, hingga seringnya aspirasi dari golongan tradisional ini tidak tertampung karena mereka memang belum mempunyai wadah untuk menyalurkan aspirasi. Maka kemudian golongan tradisional ini membentuk komite Hijaz yang menjadi cikal bakal lahirnya NU ya. Ini sudah pernah Bu Hani sampaikan pada semester 1. Karena pada saat itu adalah masa penjajahan ya, guna menggugah kesadaran kaum terpelajar, memperjuangkan martabat bangsa baik melalui jalan pendidikan maupun organisasi. Sebelum lahirnya NU, maka lahirlah gerakan-gerakan kebangkitan nasional ya. Mereka ingin membantu negara dengan cara membuat kelompok-kelompok yang membangkitkan kebangkitan nasional untuk melawan penjajah. Di antaranya adalah Nahdlatul Wathon ya. Nahdlatul Wathon ini berarti kebangkitan tanah air. Ini berdiri pada tahun 1916. Kemudian ada Taswirul Afkar berdiri pada tahun 1918. Ini berarti adalah kebangkitan pemikiran. Kemudian juga ada Nahdlatul Tujar. Ini adalah pergerakan kaum saudagar ya. Pergerakan kaum saudagar ini tujuannya untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Kemudian terbentuklah komite Hijaz yang berhasil menggagalkan rencana Ibnu Saud dalam rencananya menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam yang sering diziarahi umat Islam dan menjadikan
madhab Salaf Wahabi sebagai madhab resmi negara itu bisa digagalkan oleh Komite Hijaz, sehingga orang Islam ini bebas bermadhab ya, mau mengikuti madhab yang mana, tidak wajib mengikuti madhab Wahabi. Selanjutnya adalah mendirikan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1924 kelompok Taswirul Afkar ya, salah satu kelompok kebangkitan nasional ini ingin mendirikan organisasi yang ruang lingkupnya lebih besar ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sebagai seorang yang disepuhkan, seorang yang selalu dimintai petunjuk dan nasihatnya, ini dimintai pendapatnya dan dimintai persetujuannya. Pada saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini beristikharah, tetapi beliau belum juga mendapatkan petunjuk. Kemudian ada seorang murid dari gurunya, yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan. Muridnya ini bernama Kiai Haji As'ad. Ini datang ke tempat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian membacakan surat Toha ayat 23 kepada Kiai Hasyim atas perintah dari gurunya Kiai Haji Khalil Bangkalan, dan memberikan tasbih juga tongkat kepada beliau. Kemudian hal ini menjadi petunjuk tersendiri bahwa Kiai Haji Khalil Bangkalan ini merestui berdirinya organisasi yang ruang lingkupnya lebih besar. Maka lahirlah NU pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Dengan lahirnya NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini berhasil menyatukan para kiai khususnya di Jawa dan Madura ya. Kiai-kiai dari pesantren ini berhasil disatukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian yang selanjutnya adalah mendirikan pesantren Tebu Ireng. Pada tahun 1899 sampai tahun 1900-an, Kiai Hasyim ini membeli sebidang tanah di Tebu Ireng, kemudian mendirikan pesantren ya, yang pada akhirnya pesantren tersebut ini menjadi pusat pembaharuan bagi pengajaran Islam tradisional, karena di situ tidak hanya mengajarkan tentang ilmu agama tetapi juga mengajarkan tentang ilmu-ilmu umum. Kemudian Kiai Hasyim menjadi orang yang sangat berpengaruh, dan pada saat penjajahan beliau ini meresahkan penjajah Belanda. Karena apa? Karena pengikut Kiai Hasyim ini kan banyak, dan beliau memfatwakan bahwa Belanda adalah jihad. Hal ini membuat Belanda kelimpungan ya, karena semuanya ingin memerangi Belanda pada saat itu. Kemudian Kiai Hasyim juga pernah dipenjara selama 4 bulan oleh pemerintahan Jepang karena dianggap tidak kooperatif dan dianggap menolak seikere ya. Seikere itu kewajiban berbaris dan membungkukkan badan ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari. Tentu saja hal ini ditolak oleh Kiai Hasyim karena memang kewajiban kita itu hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian pada tanggal 22 Oktober Kiai Hasyim mencetuskan resolusi jihad melawan pasukan gabungan Nica dan Inggris yang mengakibatkan pertempuran pada tanggal 10 November tahun 45 yang sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional ya. Pada saat itu yang memimpin pertempuran adalah Bung Tomo. Pada tanggal 7 November sebelum terjadinya pertempuran itu berdiri Majelis Syuro Muslim atau yang disebut dengan Masyumi. Masyumi adalah salah satu langkah konsolidasi umat Islam dari berbagai faham ya, dari berbagai kelompok-kelompok kecil, dan Kiai Hasyim ini dijadikan sebagai Rais Am atau ketua umumnya ya. Selama masa perjuangan mengusir penjajah, Kiai Hasyim dikenal sebagai penganjur, kemudian penasehat, sekaligus sebagai
jenderal dalam gerakan laskar-laskar perjuangan seperti GPII, Hizbullah, Sabilillah, dan gerakan Mujahidin. Kemudian beliau juga sering dimintai pendapat dan petunjuk oleh Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Kiai Hasyim ini wafat pada tanggal 25 Juli 2 tahun setelah kemerdekaan. Beliau kemudian dimakamkan di pesantren Tebu Ireng dan dia akui sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga menjadi tokoh nasional untuk Indonesia. Itulah perjuangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Kemudian karya-karya beliau ini banyak sekali. Kalian bisa buka buku KN1 halaman 79. Ini karya-karya ini membuktikan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah orang yang sangat cerdas ya, dan orang yang sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia dan bagi umat Islam di Indonesia. Itu tadi perjuangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bu Eni harap kalian dapat meneladani sifat-sifat yang baik dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Sekian materi yang Bu Eni sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.